Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله خير جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan yang khusus, panggilan yang istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah hanya memanggil hambanya yang beriman saja. Apa yang Allah inginkan? Ittaqullah. Allah menginginkan dari hambanya untuk bertakwa. Takwa yang bagaimana? Apakah takwa yang hanya manis di bibir, indah di mulut saja? La, tidak. Takwa yang mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkannya, yang menjauhi segala larangan-larangannya, mengamalkan amalan-amalan yang mendekatkan kepada pintu surga, dan menjauhi larangan-larangan yang mendekatkan kepada pintu neraka. Itu yang Allah inginkan dari haqqa tuqatih, yang sebenar-benar ketakwaan. Kemudian Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua yang hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Namun pastikan ketika ajal menjemput, posisi kita dalam posisi Islam dan kondisi kita dalam kondisi Muslim. Hibati fillah, a'azanillah wa iyyakum. Sebagian dari kita mengaku telah beriman kepada Allah. Sebagiannya lagi mengaku imannya sudah tinggi. Padahal di antara kita bahkan ada yang imannya sedang belajar saja. Bahkan di antara kita ada imannya yang masih pura-pura saja. Tidak enak karena tetangganya mukmin, dia mengatakan saya mukmin. Tidak enak dengan rekan kerjanya mukmin, maka dia mengaku mukmin. Ketika dia jauh dari saudaranya, dari rekan-rekan kerjanya, maka dia meninggalkan dan menanggalkan pakaian mukmin tersebut. Wal'iyadu billahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kriteria-kriteria orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kriteria yang pertama yang dikatakan bahwasanya dia seorang mukmin adalah ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar, hatinya takut. Ya ikhwah, jangan lakukan keharaman ini, maka dia takut. Itu seorang mukmin. Ketika diperingatkan nama Allah, jangan lakukan itu, kemudian dia melakukan, maka keimanannya ini yang perlu dipertanyakan. Mana takutnya kepada Allah? Dia telah melanggar kriteria yang pertama. Dia tidak takut sama Allah. Mana keimanan yang dia katakan, yang dia banggakan? Kemudian kriteria yang kedua, Allah meneruskan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Sudah berapa banyak khatib berdiri di mimbar ini membacakan ayat-ayat Allah di hari Jumat? Apakah kita ketika pulang dari Jumatnya imannya bertambah? Sudah berapa banyak ustadz kita dengarkan kajiannya? Apakah kita telah pulang kajian imannya bertambah? Jangan sampai kita seperti yang difirmankan Allah dalam ayat yang lain.
pergi ke dokter, dicek telinganya normal. Tapi tidak dipakai untuk mendengar. Lahum adzan la yasma'una biha. Punya telinga. Diperiksakan normal, tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Sebagian yang lain mengatakan di rumah saya ada kaligrafi, maka saya seorang mukmin. Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk dipajang saja. Iqra, dibaca, kemudian ditadaburi. Itu Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi iman kita bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kriteria yang ketiga yang Allah firmankan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Seorang mukmin itu hanya bertawakal, bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jal. Seorang mukmin tidak bersandar kepada dompetnya yang mungkin hilang. Seorang mukmin tidak bersandar kepada motornya yang mungkin dibegal. Seorang mukmin tidak bersandar kepada mobilnya yang mungkin Allah hancurkan, dan seorang mukmin tidak bersandar kepada rumahnya yang megah yang dia bangga-banggakan, yang Allah ketika mengatakan kun fayakun maka Allah akan hancur leburkan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin bersandar. Kemudian kriteria yang kelima, yang terakhir yang Allah ceritakan dalam surat ini adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari harta yang Allah rezekikan, kemudian dia menginfakkan. Sebagian kita merasa uang yang dia terima, harta yang dia hasilkan adalah jerih payah dia bekerja. Padahal itu rizki dari Allah Azza wa Jal. Tidak ada kenikmatan dunia yang kita dapatkan kecuali itu dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang enggan untuk menginfakkan, mensodakokan hartanya karena dia merasa dia yang telah capek untuk mendapatkannya. Dan itulah kebiasaan manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sifatnya manusia itu cinta mati terhadap hartanya. Sampai enggan untuk bersedekah. Padahal Nabi SAW telah bersabda, was-shadaqatu burhan. Maka sedekah adalah petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi seorang mukmin. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan berkumpul orang-orang mukmin dan orang-orang yang pelit terhadap hartanya. Bagaimana Allah menggambarkan hal ini? Orang mukmin dikatakan adalah orang yang suka berinfak, suka bersedekah, bukan yang menggenggam hartanya dibawa sampai mati, yang mana kain kafan tidak ada kantongnya. Haibati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Gak mau infak, gak mau sedekah, maka pinjemin Allah. Pinjemin Allah. Sebagian kita ketika mendengar ada seseorang yang bisa melipat gandakan harta kita 20%, 30%, maka kita masukkan uang kita ke sana. Untung 20%, 30%, masukkan 100 juta. Beberapa bulan lagi duitnya kembali. Maka dia masukkan angka yang lebih besar lagi. Akan kembali lagi 20%, 30% dari keuntungan itu. Namun ternyata kita lupa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu. Pinjemin Allah, Allah akan melipat gandakan 100% yang Allah janjikan. Di mana kita atas janji Allah ini? Apakah kita pungkiri dari janji Allah ini? Atau kita takut Allah mengingkari janji ini?
Hibati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang beriman sesuai kriteria yang Allah tetapkan dalam surat Al-Mu'minun ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد. Hibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada manusia, namun manusia tertipu dengan dua kenikmatan ini. Mengapa tertipu? Karena manusia-manusia menganggap kenikmatan ini adalah nikmat-nikmat yang remeh. Apa kedua nikmat itu? Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Masih teringat, masih terngiang di ingatan kita 4-5 tahun yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hambanya kuman yang kecil, COVID-19. Bagaimana kita merasa takut, dunia ketakutan dengan makhluk Allah yang kecil ini. Kita rela menghabiskan harta kita untuk kesehatan kita. Kita rela menghabiskan harta kita untuk kita tetap hidup. Namun sekarang ketika kita sehat, kita lupa bahwasanya kesehatan yang kita dapat hari ini adalah sebuah perjuangan yang panjang beberapa tahun yang lalu. Kemudian nikmat yang kedua adalah al-faragh, waktu luang, waktu kosong, waktu di mana kita sedang tidak apa-apa. Beberapa punya toko, punya usaha. Ketika tokonya, usahanya, pelanggannya sedikit kebingungan, takut tidak laku barangnya. Padahal di waktu luang-luang itu, apabila kita semua dapat memanfaatkan untuk berzikir kepada Allah, sudah berapa tasbih, sudah berapa takbir, sudah berapa tahmid yang kita lantunkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaatkan kesehatan kita ini untuk tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan manfaatkan waktu luang-luang kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu yang akan dituliskan sebagai sedekah kita pada hari kiamat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. Allahu Akbar.